Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiara Sabrina akan membahas mengenai distribusi pendapatan untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Nah, pembahasan pertama yaitu pendistribusian pendapatan. Pendistribusian kembali pendapatan atau retribusi pendapatan yang berarti mengurangi pendapatan kelompok kaya dan memberikan kepada kelompok miskin adalah sangat baik dipandang dari segi etika dan akan lebih efisien bila ditangani oleh pemerintah dan tidak diserahkan pelaksananya pada kelompok orang-orang kaya secara langsung. Yang pertama, retribusi pendapatan. Pro dan kontra. Beberapa alasan dapat dikemukakan bahwa pembagian kembali pendapatan atau income redistribution sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Menurut yang pro, redistribusi pendapatan adalah praktek yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan memindahkan sebagian pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Ini berpotensi mengurangi ketidaksetaraan, memberdayakan masyarakat miskin, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mendukung perubahan ekonomi berkelanjutan. Redistribusi pendapatan juga dapat mengatasi ketidakadilan ekonomi, melindungi masyarakat dari risiko sosial, dan memperkuat stabilitas sosial. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa efisiensi ekonomi dan insentif kerja ketika merancang kebijakan redistribusi untuk mencapai keseimbangan yang bijaksana. Selanjutnya, kontra. Redistribusi pendapatan, meskipun memiliki manfaat yang signifikan, juga dapat memiliki argumen kontra. Beberapa kekhawatiran meliputi penurunan motivasi kerja, potensi kesulitan ekonomi, efisiensi ekonomi yang berkurang, ketidakadilan dan yang mungkin timbul, ketergantungan pada pemerintah, dan resiko penyalahgunaan program. Oleh karena itu, perlu mencapai keseimbangan yang tepat antara upaya redistribusi dan efisiensi ekonomi, serta mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Redistribusi pendapatan yang bijak harus mempertimbangkan manfaat dan risiko dengan cermat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang seimbang. Selanjutnya, kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah tugas yang rumit. Hal ini disebabkan oleh data yang mungkin tidak akurat atau tidak lengkap, beragamnya sumber pendapatan, elemen lain yang mempengaruhi ketidakmerataan yang tidak selalu terlihat dari data pendapatan mentah, perubahan dalam harga dan biaya hidup, dinamika kelompok masyarakat, penggunaan metode pengukuran yang tepat, serta perubahan dalam suatu struktur ekonomi. Pengukuran yang tepat memerlukan metode yang sesuai dan data tambahan untuk menggambarkan ketidaknyamanan dengan akurat. Memahami keterbatasan dan kesulitan dalam pengukuran adalah penting untuk mengevaluasi ketidakmerataan dan merancang kebijakan yang sesuai. Slide selanjutnya, teknik redistribusi pendapatan. Pajak progresif. Pajak progresif adalah metode yang menerapkan tarif pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Artinya, individu atau rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Implementasi yang pertama yaitu program bantuan sosial seperti tunjangan pengangguran, tunjangan anak, atau tunjangan bantuan pangan dapat digunakan untuk mendistribusikan dana kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Implementasi yang kedua yaitu menetapkan upah minimum adalah cara untuk memastikan bahwa pekerja dengan pendapatan rendah menerima kompensasi yang cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Upah minimum yang ditingkatkan secara berkala dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan pendapat dengan memastikan bahwa pekerja dengan pendapatan rendah memiliki penghasilan yang lebih baik. Kebijakan upah minimum ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anjir, cuma 4 menit.